Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Pagi itu masih gelap di Collingwood, Ontario. Badai salju turun tanpa henti, menutup jalanan dengan lapisan putih yang tebal. Seorang pria yang terbiasa melewati jalan itu, melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di bawah tebing curam, sekitar 25 meter dari badan jalan, sebuah mobil menyala dalam warna jingga yang kontras dengan hamparan salju. Mobil itu terbakar hebat. Pria itu adalah sukarelawan pemadam kebakaran setempat. Tanpa ragu, ia menghubungi 911. Namun ada satu hal yang membuatnya terdiam. Ia tidak melihat siapapun di dalam kendaraan itu. Sebaliknya, di sisi pengemudi, ia melihat jejak kaki di salju yang masih segar. Jejak itu menjauh dari mobil yang terbakar. Seseorang telah keluar dari sana. Ketika tim pemadam tiba, api belum juga padam. 2 unit mobil pemadam bahkan hampir kehabisan air sebelum kobaran itu mulai melemah. Kapten Ryan Martin kemudian mengatakan bahwa api yang mereka hadapi terasa tidak biasa, terlalu kuat. Dan ketika akhirnya pintu mobil berhasil dibuka, tidak ada pengemudi di kursinya. Namun di bawah kaki sisi penumpang, ditemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Sebuah tubuh kecil, meringkuk, hampir seluruhnya terbakar. Tubuh itu menyerupai seorang anak. Tidak jauh dari mobil yang terbakar, polisi menemukan sebuah plat nomor yang terdaftar atas nama James Swom. Nama itu tidak asing bagi petugas di sana. James adalah kapten pemadam kebakaran setempat. Istrinya, Ashley, tidak ditemukan di rumah pagi itu. Ia juga tidak masuk kerja. Ketika polisi mendatangi James di tempat kerja paruh waktunya, dan memberitahu bahwa kemungkinan istrinya menjadi korban kebakaran, James langsung menangis dan tampak histeris. 2 hari kemudian, ia dipanggil untuk dimintai keterangan. James mengatakan pagi itu mereka sempat bertengkar kecil. Ia ingin berjalan-jalan dengan anjing mereka, sementara Ashley berencana mendaki gunung. Namun ada satu hal yang menarik perhatian penyidik. Ashley disebut pergi lebih awal dari biasanya, sekitar pukul 5 pagi. Saat James kembali ke rumah, mobil Ashley sudah tidak ada. James mengaku tidak tahu apakah istrinya pergi sendirian atau bersama seseorang. Ia bersikap kooperatif. Bahkan rekaman CCTV rumahnya mendukung alibinya saat berjalan bersama anjing. Di ruang pemeriksaan, James terlihat sangat berduka. Namun penyelidikan baru saja dimulai. Ada hal lain yang terasa janggal dari keterangan James. Pagi itu salju turun sangat lebat. Namun Ashley tetap berkeras pergi mendaki, menempuh rute yang cukup jauh dari rumah, sementara anak-anak mereka masih tertidur. Sehari sebelumnya, James meminta Ashley membeli bensin untuk mesin pengeruk salju. Malam itu, jerigen bensin masih tertinggal di mobilnya. Menurut James, tak lama setelah Ashley pergi, ia mengirim pesan bahwa mobilnya berbau bensin hingga ia harus membuka jendela karena terganggu. Ia juga mengatakan bahwa Ashley menderita vertigo. Pagi itu, Ashley kembali mengirim pesan bahwa ia merasa tidak enak badan dan berencana pulang. Apakah kondisi itu menyebabkan kecelakaan? Atau ada hal lain yang belum terungkap? Setelah 2,5 jam pemeriksaan, James diizinkan pulang. Ia menyerahkan ponsel serta rekaman CCTV rumahnya, dan bahkan mempersilahkan polisi memeriksa kediamannya. Semuanya tampak kooperatif. Terlalu kooperatif. Polisi juga menyelidiki foto-foto yang diambil oleh laki-laki yang pertama kali mengetahui kecelakaan itu dan menelpon 911. Jejak-jejak kaki yang tercetak dari sisi pengemudi hingga menjauhi mobil, membuktikan bahwa saat itu Ashley tidak sendirian. Segera setelah api padam dan memungkinkan untuk dilakukan penyelidikan, mobil beserta jenazah yang ada di dalamnya dikirim ke Laboratorium Forensik Provinsi di Toronto. Saat pemeriksa medis melepaskan kaus kaki dari kaki kirinya, bau bensin sangat menyengat di kaus kaki itu, sangat mencurigakan. Di dalam saluran nafas dan paru-paru Ashley juga tidak ditemukan residu kebakaran, sehingga bisa dipastikan bahwa Ashley sudah meninggal ketika kebakaran terjadi. Di tulang-tulang Ashley juga tidak ditemukan patahan atau retakan karena kecelakaan atau karena sebab alami sebelum kematiannya.
Namun di depan leher ada tulang rawan yang mengalami retak hemoragik yang mengindikasikan bahwa kematian korban akibat dicekik bukan akibat jatuh seperti yang diceritakan anak korban bahwa malam sebelumnya ibunya memang terjatuh. Sejak penemuan pemeriksa medis tersebut, polisi mengubah penyelidikan kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan. Polisi mulai memeriksa rute yang diberikan James saat mengajak anjingnya jalan-jalan. Sebanyak 8 CCTV yang dilalui James tidak memperlihatkan sama sekali James melewati daerah itu. Ini menegaskan bahwa tidak ada kegiatan berjalan bersama anjing pagi itu, dan tidak terlihat pula James kembali ke rumahnya setelah berjalan-jalan. Yang jelas terlihat adalah mobil SUV Mitsubishi milik Ashley berjalan keluar dari halaman rumah mereka. Polisi memperkirakan bahwa James mengaktifkan kamera CCTV-nya hanya untuk saat-saat, yang kemungkinan akan dilihat polisi sebagai alibinya, kemudian mematikannya. Polisi juga menduga bahwa mobil Ashley yang terekam kamera pagi itu keluar dari rumah sebenarnya dikendarai oleh James, dengan membawa jenazah Ashley. Hal itu diperkuat dengan rute mobil yang sulit menangkap wajah pengemudi, di beberapa CCTV jalan yang dilewati, seolah James sudah memperhitungkan hal ini. Pada handphone James juga ditemukan riwayat pencarian yang mencurigakan seperti, apakah polisi bisa melacak pencarian yang sudah dihapus. Kemudian pada sebuah pesta diduga James bertanya kepada seorang dokter tentang cara membunuh seseorang dengan mematahkan lehernya. Selain itu James juga mengatakan kepada teman kerjanya, andaikan dia bercerai dia akan menanggung banyak konsekuensi, antara lain proses hukum yang mahal dan juga harus membayar tunjangan untuk istri dan anak-anaknya. Selain itu dia juga akan memiliki keterbatasan untuk menemui anak-anaknya. Kemudian James mengendarai mobil itu menuju Alvin Sky Club dan memarkirnya di sana. Lokasi klub itu dekat sekali dengan tempat kejadian perkara. Tidak lama ia mengendarai mobilnya hingga ke dekat tempat kejadian, mengarahkan mobil itu ke parit, menyalakan korek apinya dan melemparkan ke dalam mobil. Kemudian James mulai berlari meninggalkan mobil yang terbakar itu. Polisi memiliki rekaman CCTV, di mana James sedang berlari dengan latar belakang mobil yang sedang terbakar sejauh 300 meter, dengan menggunakan ransel di punggungnya. Meskipun mobil terbakar hebat, namun ditemukan korek api merek Zippo dengan inisial nama James yang masih terbaca jelas. James juga melibatkan ibunya untuk mendukung aksinya, di mana hari sebelumnya dia meminjam mobil ibunya, dengan alasan dia akan melakukan pendakian panjang dan butuh mobil untuk kembali ke rumahnya. Malam hari sebelum terjadinya pembakaran, James memarkir mobil ibunya di klub Alpine Sky. Setelah mobil Ashley terbakar, James segera berlari menuju mobil ibunya untuk kembali pulang ke rumahnya. Agar anaknya tidak curiga dan mempertanyakan mengapa mobil nenek mereka ada di rumah, James memarkir mobilnya di parkiran sekolah terdekat kemudian berjalan kembali pulang. Di sosial media James, polisi juga menemukan sebuah foto dalam acara amal di mana James mengenakan pakaian anti-api. Kemungkinan besar James juga mengenakan pakaian tersebut saat membuang mobil dan membakarnya. Anak laki-laki mereka yang berusia 9 tahun juga memberikan keterangan, bahwa malam tanggal 25 Januari tahun 2023, dia terbangun dari tidurnya karena mendengar orang tuanya bertengkar. Ashley lalu meminta anaknya itu memberikan handphonenya untuk menelpon 911. Namun hal itu urung dilakukan karena ayahnya melarang. Lalu anak itu mendengar orang tuanya pergi menuruni tangga. Pagi harinya ketika bangun, ayahnya memberitahu bahwa ibu mereka sedang berjalan-jalan bersama anjingnya. Anak-anak tahu bahwa ayahnya sedang berbohong karena mereka tahu anjing mereka ada di rumah. Anak perempuan mereka, yang berusia 6 tahun, kemudian mengatakan kepada polisi bahwa ia terbangun setelah mendengar seseorang jatuh. Sekitar pukul 3 pagi pada tanggal 26 Januari, anak laki-laki itu melihat ayahnya menangis di sebuah ruangan di lantai bawah. 8 hari kemudian James ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, atau pembunuhan yang sudah direncanakan. Di Kanada, hukuman untuk pembunuhan tingkat pertama adalah 25 tahun sebelum kemungkinan dapat mengajukan pembebasan bersyarat. James mengaku tidak bersalah atas tuduhan ini. Namun, pada Juni tahun 2024, James mengubah pengakuannya menjadi bersalah, dengan imbalan dakwaan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan tingkat kedua. James mengakui bahwa dia mencekik Ashley, mengenakan baju mendaki pada tubuh Ashley lalu membawanya ke mobil, mengatur supaya itu terlihat sebagai kecelakaan dan membakarnya. Keluarga Ashley menolak untuk mengizinkan anak-anak Ashley bersaksi demi melindungi mental mereka. Pada bulan Februari tahun 2025 James dijatuhi hukuman seumur hidup,
dengan kemungkinan pengajuan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun masa hukuman. James dan Ashley menikah pada tahun 2012. Mereka memiliki 2 orang anak lelaki dan perempuan. Karena kecintaan mereka pada ski, mereka menikah di Craiglade Ski Club. Mereka membeli rumah di Collingwood, di sebuah kota di kaki Pegunungan Blue. Kedua anak mereka lahir dan tumbuh di sana. Pada tahun 2018, mereka pindah rumah masih di daerah yang sama. Namun masalah keuangan mulai menghampiri keluarga mereka. Keretakan perkawinan mulai terasa ditambah jadwal kerja yang padat dan melelahkan. Ashley dan James sama-sama berselingkuh, yang kemudian berkembang menjadi masalah yang kompleks berujung terjadinya pembunuhan tersebut. Demikian kisah kriminal nyata kali ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya, terima kasih sudah mampir di channel ini.